Gencatan senjata kembali diumumkan di Gaza. Tapi, apakah perang benar-benar berhenti, atau ini hanya jeda sebelum ledakan berikutnya? Saat dunia menghela napas lega, warga Gaza justru bertanya, kenapa langit masih terasa mengancam? Di video ini, kita tidak hanya membahas gencatan senjata, tapi apa yang tidak dibicarakan media global tentang Gaza, Palestina. Tonton sampai akhir. Karena gencatan bisa jadi bukan akhir perang, melainkan awal dari bab yang lebih sunyi. Gencatan senjata di Gaza kembali diumumkan, kata yang terdengar menenangkan. Seolah peluru berhenti, seolah malam kembali sunyi. Namun bagi warga Palestina, istilah ini sering terasa seperti jeda singkat dalam sebuah luka yang belum sempat sembuh. Dunia mendengar kata gencatan, tapi Gaza mendengar suara drone yang masih menggantung di langit. Secara resmi, kesepakatan ini diklaim sebagai upaya menurunkan eskalasi dan membuka jalur bantuan kemanusiaan. Kamera internasional menyorot truk bantuan, pernyataan diplomatik, dan senyum pejabat yang berbicara tentang harapan. Namun di balik itu, laporan lapangan menunjukkan realitas yang jauh lebih rapuh. Ledakan kecil masih terjadi, tembakan sporadis terdengar, dan rasa aman tetap menjadi barang langka. Kontroversinya ada di sini. Apakah gencatan senjata ini benar-benar untuk kemanusiaan atau hanya strategi waktu? Sejumlah pengamat menilai jeda ini lebih menyerupai pos taktis ketimbang perdamaian. Bukan akhir konflik, melainkan pengaturan ulang posisi. Bagi warga sipil, ini menciptakan ilusi normalitas cukup tenang untuk bertahan hidup, tapi terlalu berbahaya untuk merasa aman. Yang jarang dibahas adalah dampak psikologisnya. Anak-anak Gaza tumbuh dengan kalender yang tidak diisi hari libur, melainkan hitungan jeda konflik. Ketika dunia merayakan gencatan, mereka bertanya sampai kapan? Dan jika gencatan ini gagal, siapa yang benar-benar bertanggung jawab? Gencatan senjata di Gaza bukan sekadar soal berhenti menembak. Ini soal kepercayaan yang sudah lama runtuh, dan janji damai yang terlalu sering diulang tanpa pernah benar-benar ditepati. Di atas meja perundingan, gencatan senjata terlihat rapi. Ada dokumen, tanda tangan, dan pernyataan pers. Negara-negara besar berbicara tentang stabilitas kawasan, mediator memuji keberhasilan diplomasi, dan dunia internasional menarik napas lega. Namun di Gaza diplomasi sering terasa jauh, terpisah tembok, jarak, dan kepentingan. Kontroversi terbesar dari gencatan ini adalah ketimpangan posisi. Satu pihak memiliki kendali militer, udara, dan logistik. Pihak lain bertahan di wilayah yang terkepung dengan sumber daya terbatas. Dalam kondisi seperti ini, gencatan senjata kerap dinilai tidak setara. Bukan kesepakatan dua pihak yang seimbang, melainkan kompromi di bawah tekanan. Bantuan kemanusiaan memang masuk. Tapi pertanyaannya, apakah persediaannya cukup? Banyak laporan menyebut distribusi yang lambat, pembatasan akses, dan wilayah yang tetap sulit dijangkau. Bagi warga sipil, bantuan bukan soal statistik, tapi soal apakah malam ini mereka bisa makan dan tidur tanpa ketakutan. Ada pula narasi yang jarang disentuh media arus utama. Gencatan senjata sering dipakai sebagai alat pencitraan politik. Saat kamera menyala, kata damai diucapkan. Saat kamera mati, realitas di lapangan kembali abu-abu. Inilah celah kontroversial yang membuat publik bertanya, apakah dunia benar-benar peduli atau hanya ingin konflik ini tidak mengganggu kepentingan global? Gaza menjadi panggung di mana diplomasi diuji. Dan sejauh ini hasilnya masih jauh dari kata final. Sejarah Gaza mengajarkan satu hal pahit. Hampir setiap gencatan senjata memiliki tanggal kadaluarsa tak tertulis. Hari ini tenang, besok bisa kembali membara. Inilah sebabnya banyak warga Palestina menyambut gencatan bukan dengan perayaan, melainkan kewaspadaan. Kontroversinya makin tajam ketika kita bicara masa depan. Tidak ada jaminan bahwa jeda ini akan berujung solusi permanen. Selama akar konflik pendudukan, blokade, dan ketidakadilan struktural tidak disentuh, gencatan hanya menjadi pengulang siklus lama. Diam sebentar, lalu hancur lagi. Dari sudut pandang media global, konflik Gaza sering muncul saat eskalasi, lalu menghilang saat gencatan diumumkan. Padahal, justru di masa tenang inilah, penderitaan berlanjut dalam bentuk yang lebih sunyi, trauma, kehilangan, dan ketidakpastian. Ini perang tanpa headline, tapi dampaknya nyata. Yang membuat isu ini sensitif namun penting
adalah pertanyaan besar. Apakah dunia puas dengan konflik yang dikendalikan? Selama tidak meluas dan tidak mengganggu stabilitas global, Gaza seolah dibiarkan berada dalam status quo yang rapuh. Gencatan senjata ini bisa menjadi pintu menuju perdamaian atau hanya catatan kaki dalam konflik panjang Palestina. Dan jawabannya tidak ada di pernyataan resmi, melainkan di hari-hari warga Gaza setelah kamera dunia beralih ke isu lain. Di era media global, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang narasi. Gencatan senjata Gaza menjadi contoh paling jelas bagaimana satu peristiwa bisa dipersepsikan sangat berbeda, tergantung siapa yang menyampaikan dan dari sudut mana kamera diarahkan. Saat gencatan diumumkan, sebagian media internasional menampilkan judul optimistis, eskalasi menurun, harapan baru, atau langkah menuju stabilitas. Namun narasi ini sering berhenti di sana. Tidak banyak yang bertanya, apa yang terjadi setelah headline berganti? Padahal, bagi warga Gaza, gencatan bukan akhir cerita melainkan fase baru dari ketidakpastian. Kontroversinya terletak pada seleksi informasi, apa yang ditampilkan dan apa yang dihilangkan. Serangan besar mungkin berhenti, tapi pembatasan, blokade, dan tekanan hidup sehari-hari tetap berjalan. Dalam situasi seperti ini, gencatan senjata bisa terlihat sukses di layar televisi, namun terasa kosong di lapangan. Narasi global cenderung menyederhanakan konflik yang kompleks. Gaza sering direduksi menjadi angka korban, durasi konflik, atau pernyataan resmi. Padahal, di balik itu ada kehidupan yang terhenti. Sekolah yang tak pernah benar-benar pulih, ekonomi yang lumpuh, dan generasi muda yang tumbuh tanpa rasa aman. Disinilah publik perlu waspada. Ketika perang tidak lagi viral, penderitaan belum tentu berhenti. Gencatan senjata bisa menjadi momen refleksi atau justru alat untuk mengalihkan perhatian dunia dari krisis yang belum selesai. Setiap gencatan senjata selalu membawa satu pertanyaan besar. Setelah ini apa? Harapan selalu ada, tapi sejarah membuat banyak pihak ragu. Gaza telah berkali-kali mengalami jeda konflik, namun jarang merasakan solusi yang benar-benar menyentuh akar persoalan. Masa depan Gaza tidak hanya ditentukan oleh berhenti atau tidaknya tembakan, ia bergantung pada keberanian dunia internasional untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan dan kecaman. Tanpa perubahan struktural, gencatan senjata hanya akan menjadi pengulang siklus. Hening, lalu hancur kembali. Bagi warga sipil, harapan seringkali hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Bukan soal politik besar, tapi tentang hidup normal, anak bersekolah tanpa rasa takut, keluarga bekerja tanpa ancaman, dan malam yang benar-benar sunyi. Namun selama konflik dibiarkan dalam kondisi terkendali, harapan itu tetap rapuh. Kontroversinya adalah kenyamanan global terhadap status quo. Selama konflik tidak meluas dan tidak mengganggu kepentingan besar, Gaza seolah diterima sebagai luka yang dibiarkan terbuka. Gencatan senjata pun berfungsi sebagai penenang sementara, bukan obat penyembuh. Bab ini bukan penutup yang optimistis, tapi juga bukan tanpa harapan. Gaza berada di persimpangan antara perubahan nyata dan pengulangan sejarah. Dan pilihan itu disadari atau tidak hanya berada di tangan mereka yang hidup di sana, tetapi juga di dunia yang terus menyaksikan. Gencatan senjata mungkin menghentikan suara ledakan, tapi belum tentu menghentikan penderitaan. Bagi dunia, ini soal stabilitas dan diplomasi. Bagi Gaza, ini soal hidup, atau sekedar bertahan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah gencatan senjata tercapai? Tapi, berapa lama sebelum semua ini terulang? Apakah gencatan ini benar-benar jalan menuju perdamaian? Atau hanya cara dunia menenangkan dirinya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Diskusi tetap santun, karena suara publik sekecil apapun tetap berarti. Jika menurut kalian isu ini perlu terus dibicarakan, jangan lupa subscribe. Kita akan terus mengulas konflik global dari sisi yang jarang ditampilkan.